Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bagian ketiga, kita akan menjelaskan permutasi dan kombinasi. Sebelum memasuki materi, teman-teman wajib mengetahui faktorial. Faktorial dari bilangan bulat, positif n yang dilambangkan dengan n adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari 1 atau sama dengan n. Jadi definisi faktorial itu seperti ini. Contoh, misalnya kita mau mencari 3 faktorial notasi. Faktorial memakai tanda seru 3. Faktorial kita mengalihkan 3 kali 2 kali 1. Ingat, sampai 1 hasilnya 6. Kita lanjut ke permutasi dan kombinasi. Kita mulai dari permutasi dulu. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Pada permutasi, kasus AB itu beda dengan BA. Contohnya pada bilangan permutasi 12 itu beda dengan 21. Meskipun angka penyusunnya sama 1 dan 2, untuk rumusnya yaitu permutasi N unsur R unsur atau N unsur permutasi R unsur atau P unsur N unsur R unsur. Contoh, dalam sebuah organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Nah, sebenarnya soal ini kita bisa selesaikan menggunakan filling slot yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Tapi pada video ini kita akan mengerjakan menggunakan permutasi. Misalkan calonnya ini yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Misalkan yang terpilih menjadi ketua si A, B sekretaris, C bendahara. Kalau terbalik, B ketua, C sekretaris, A bendahara. Ini adalah kejadian yang berbeda atau terhitung 2 kejadian, meskipun sama-sama yang terpilih A, B, dan C. Tapi di sini jabatannya berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ternyata untuk kasus ini urutan itu diperhatikan. A, B, C. Ini tersedia dengan B, C, A. Maka kita menggunakan permutasi untuk soal ini. Permutasi dari 7, kita pilih 3 orang jadi P dari 7/3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial, hasilnya adalah 210. Nah, kita lanjut kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Jadi, ini tuh kebalikan dari permutasi. Jadi, di sini AB sama dengan BA dan CN per R atau NCR adalah notasi untuk kombinasi. Dan rumusnya CNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Contoh, sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, teman-teman, perhatikan untuk kasus jabat tangan ini. Misalnya, si A berjabat tangan dengan si B. Ini adalah kejadian yang sama atau terhitung satu kejadian ketika B berjabat tangan dengan si A. Jadi, kasus jabat tangan ini adalah kasus yang tidak memperhatikan urutan. Jelas kita menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Kombinasi dari berapa? Jelas di sini 10 orang. Untuk 1 kali jabat tangan terjadi antara 2 orang. Maka kombinasinya adalah C10 2. Kita menggunakan rumus yang di atas. 10 faktorial
dibagi 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi, pada pertemuan tersebut terjadi 45 jabat tangan. Contoh kedua, seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal, tetapi soal nomor 1 dan 5 harus dikerjakan. Berapa banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa itu? Misalnya, ini urut soal tersebut. Ada 10 soal. Soal 1 dan 5 itu wajib, dan 8 soal pilihan. Siswa tersebut harus mengerjakan 6 soal lagi. Maka dia harus memilih 6 soal dari 8 soal tersebut. Untuk mengerjakannya, tidak memerhatikan urutan. Misalnya siswa mengerjakan soal 02 terlebih dahulu, baru 03, atau 03 dulu baru 02. Ini tidak ada bedanya, sama saja. Maka kombinasinya C86. Kita menggunakan rumus sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 6 faktorial 6 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial 6 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 2 faktorial 6 faktorial. Maka hasilnya yaitu 28 cara memilih soal. Cukup sekian materi dari kami. Kalau ada yang masih bingung dengan materi kami, jangan khawatir. Kami juga bingung waktu membuatnya.